kalau lo udah mencemplungkan diri di ranah kreatif gitu ya, lo harus create something. Misalnya semua band udah ada genrenya, lo bikin satu genre baru ya, sebagai supporting system adalah genre yang musik jelek gitu. Jadi lo spesialis main musik jelek aja. Nanti kita bangun ekosistemnya gitu. Oke, saya Bisa, siap. silakan. Hai Offense, balik lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gua RJ. Dan saya Lydia. Dan ada Om Leo over here. Iya deh. Kebetulan emang jago banget emang bahasa Inggrisnya. Oh iya. Berkaraoke. Nah sekarang kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari Offense yang Iya, udah iya, masuk iya, di iya. Instagramnya Om Leo. Sebentar kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Parah sih, ini pasti akan Tambahan panjang lagi, banget iya, sama iya. Om Leo. Terus. Ntar nih gue mau bacain pertanyaan dari Zaki Mohammed. Zaki Muhammad. Dia nanya, Om, gimana caranya promosi agar pendengar makin luas? Promosi agar pendengar makin luas gimana ya Om? Sementara festival nih kan lagi nggak ada. Makasih. Ketika lo band mungkin ya, ketika Iya. lo satu cara. Jadi gini, ketika mencipta sesuatu, apapun itu band, karya, langsung set range terendah dan tertinggi dari apa yang kita bikin. Contoh misalnya ngeband, lu udah tahu bahwa set range yang paling rendahnya adalah lagu lu nggak ada yang denger. Misalnya. Iya benar-benar. Tapi lu suka banget bermusik, lu letakkan segala jenis passion itu di musik gitu ya. Tapi lu tahu bahwa ketika lu konser atau misalnya lu manggung atau nggak ada yang ngajakin lu manggung, nggak ada yang ngajakin lu nonton, atau nggak ada bahkan nggak ada penikmat musik lu sama sekali. Set di paling rendah seperti itu sama set yang paling tinggi gitu. Gua akan jadi superstar Michael Jackson gitu. Jadi selalu tempatkan ketika lu bikin karya apapun itu di level seperti itu. Bahwa karya ini adalah karya yang sangat luar biasa. Hebat. Ini yang terbaik yang gue sampaikan karena gue target gue akan menjadi terkenal Michael Jackson dengan lagu ini atau dengan karya seni ini atau dengan tapi lu set juga yang paling rendahnya. Jadi ketika pola promosi, ketika kita mau melakukan pola promosi, kita tahu bahwa promosi yang kita mau lakukan untuk menembak masa yang sangat si kecil ini atau masa yang sangat lebar ini, yang tinggi ini, yang lebih luas lagi itu. Ya silahkan mulai berkenalan dengan produser acara TV, mulai berkenalan dengan promotor konser yang besar-besar gitu ya. Yeah. Mulai berkenalan juga dengan agensi-agensi iklan atau misal agensi periklanan yang bisa mengajak kita untuk misalnya menjadi salah satu source atau talent sebuah promosi sebuah brand gitu misalnya, atau konser sebuah brand dan segala macam. Silahkan lakukan itu promosinya. Tapi set juga promosi yang terendah tadi, yang di level yang saat ini mungkin kita nggak bisa ngelakukan aktivasi yang bombardir di media sosial. Ya udah, dari chat grup keluarga aja misalnya, dari pasang ke semua teman, gue baru ngerilis album baru lo nih, teman kita ada berapa sih? Ya nggak nyampe 100 lah, paling cuma 20 sahabat gue yang ada di WhatsApp. set di situ aja. Itu yang paling rendah karena itu adalah target yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Jadi selalu melakukan set, melakukan range set apapun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu yang bikin sebuah band survive, sebuah karya seni bisa dinikmati oleh banyak orang dan segala macam. Itu karena dia tahu bahwa set yang paling rendahnya udah ada, sama set yang paling tingginya juga dia udah punya. Gimana caranya gue akan promosi ketika tiba-tiba nggak ada COVID. Jadi gue bisa pasang poster di pinggir jalan, gue bisa ngeprint ini, gue bisa nyebarin ini ke teman-teman, gue bisa ketemu temen, tolong dong bantu sebarin dong, gue bisa datang ke sebuah festival musik dan segala macam untuk nyebarin flyer gitu. Jadi datang ke festival musik, gue tahu ada 1.000 orang, oke gue bawa stiker deh 1.000 lembar. Mas datang ya, nanti ngasih ke orang. Itu bisa dilakukan, tapi ketika nggak bisa dilakukan kita harus tahu bahwa setnya ternyata cuma punya satu stiker dan cek di angkot gitu misalnya. Udah datang aja ke angkot nempel. Jadi setnya udah yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke. Gue bisa nyebarin 1.000 stiker atau nyebarin 1 stiker doang. Ya, kira-kira seperti itulah. Lanjutnya dari masih dikatakan ini tadi ngomongin festival. Apa pendapat Om Leo tentang band tahun 2000-an Disynchronize kemarin? Lu sempat menghidupkan kembali masa-masa. Gue akhirnya gue belajar juga bahwa musik itu adiluhung. Jadi gue percaya banget bahwa karya itu pasti adiluhung. Jadi karya apapun itu adalah seni tingkat tinggi. Even itu musik yang dibilang norak, jelek, zaman kita mungkin berkata, tapi ketika lo berkata tentang bendanya, bahwa yang lu cipta itu adalah karya gitu loh. Karya seni itu apapun bentuknya, dari potongan kayu atau misalnya stiker di angkot sama spanduk pecel lele. Perbedaan antara spanduk pecel lele sama brandingannya restoran mewah di daerah Wijaya atau apa segala macam yang wow, neon boxnya bagus segala macam sama spanduk pecel lele.
dua benda itu adalah adiluhung dari sisi karya seni. Tapi apresiasi mungkin berbeda gitu. Iya. Untuk meningkatkan ini yang dibutuhkan adalah itu perjalanan waktu. Orang keinget lagi, kangen sama yang namanya lagu-lagu yang dulu diputerin di Ramayana dan Robinson, atau misalnya lo kangen sama lagu-lagu yang dulu diputerin di hal-hal yang cukup norak itulah, dan itu keinget di otak, memori segala macam. Tapi kalau lu ngomong noraknya silakan lu bilang itu norak, lu bukan selera lu lah. Tapi kalau untuk masalah karya seninya, bahwa yang dibikin sama ST12, yang dibikin sama Raja, itu adalah karya seni adiluhung, tinggi derajatnya. Maksud gue lagu itu yang dibikin mereka mungkin bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi karyanya tetap indah. Jadi lu tinggal nunggu waktu aja sebenarnya bilang bahwa karya ini bagus atau jelek. Lanjut gitu sih kejadiannya. Lanjut nih, ada yang nanya dari LF.Ansyah. LF, apa kabar? LF Ansyah. Dia tanya gini Om, menurut Om Leo lingkungan industri kreatif tuh kayak apa? Lingkungan industri kreatif, itu juga yang pengen gue tanya tadi. Oh iya. Yang pasti kalau lo udah mencemplungkan diri di ranah kreatif gitu ya, lo harus create something. Create itu ada di ranah 4 sehat tadi yang kalau gue bilang, gue sempat bilang bahwa ada 4 sehat ini adalah ranah kreatifnya. Tapi ada beberapa orang yang ternyata nggak ditakdirkan untuk kreatif sama sekali, tapi ada di ranah supporting system. Jadi lo mau mencemplungkan diri, gue musisi Om Leo, gue kreatif banget kok lagu, tapi ternyata enggak bro, lagu lu nggak bagus, lu ternyata nggak cocok ada di situ. Karena ada seorang kritis yang memberikan insight ke dia, nggak bisa bro, ini nggak bisa dia apa-apain, lu nggak secara kualitas suara lu jelek. Ya udah lu jadi supporting system aja, yaitu adalah pensupport. Misalnya semua band udah ada genrenya, lu bikin satu genre baru ya, sebagai supporting system adalah genre yang musik jelek gitu. Jadi lu spesialis main musik jelek aja. Nanti kita bangun ekosistemnya gitu. Oke, saya bisa, siap. silakan. Jadi Saya kayak mau. untuk create something itu lakukanlah seperti itu. Tapi tahu kapasitasnya. Jadi kapasitas lu ya udah spesialis lagu jelek, ya udah. Gue sadar banget nih, karena gue nggak bisa bikin lagu sebagus band itu. Jadi gue bikin lagu ini, oke, gue akan bikin satu ekosistem baru dengan ranah kreatif, tapi spesialis ngumpulin band-band jelek. Siapa yang mau gabung band jelek? Tapi kita kurasi dulu sejelek apa lo. Wah masih bagus, mas pindah ke sana aja kalau masih bagus ya. Yang kita khusus yang jelek-jelek. Ekosistem kebentuk, suasana jadi sehat. Kita udah punya satu visi sama. Jadi create asal lu selama masih di 4 sehat itu. Tapi kalau ternyata lu masuk ke ranah kreatif, tapi ternyata nggak bisa create, nggak bisa bikin lagu apa-apa. Nyanyi bisa nggak bisa, bikin lagu jelek pun nggak bisa gitu. Lu nggak bisa, ya udah jadilah supporting system yang baik. Lu penikmat musiknya, lu yang nyari duit, mungkin lu tapi kerja wira swasta pedagang beras, kayak banyak duit ya, banyak support acara musik ini. Jadi kayak ekosistem tuh hidup dengan cara seperti itu. Jadi kayak masuk akal tadi. Ketika lu nggak bisa ngasih kontribusi apapun dalam bentuk kreatif, berilah kontribusi dalam bentuk supporting gitu, support. Kreatif tuh kayak gitulah kira-kira kalau mau masuk ke kreatif teman-teman. Benar. Polanya sih seperti itu doang. Lanjut dari Ibnu Bib. Salam. Apakah orang-orang kreatif yang bisa bertahan di dunia digital? Apakah? Mungkin ini kali ya. Jangan cuma orang kreatif doang yang saat ini bisa bertahan di digital. Mungkin pertanyaan dia lebih ke sini sih, kayak orang-orang kreatif seperti apa yang bisa bertahan di dunia digital? Menarik banget sih nih. Jadi kayak gue selalu memfungsikan bahwa digital itu sebenarnya adalah fisik yang berubah aja. Kayak apa yang kita lihat masih tetap layar, apa yang kita ketik masih tetap keyboard, apa yang kita klik masih tetap mouse, apa yang kita tunjuk masih tetap dengan jari dan sentuhan di layar gitu. Jadi kayak secara fisik bendanya sama aja. Yang terjadi adalah pola pendekatan kulturalnya yang berbeda. Dulu orang misalnya media promo cuma bisa lewat Facebook. Saat ini ada platform media yang lain. Saat ini ditambah platform media yang lain, ditambah ada penambahan terus. Dulu orang mencari kerjaan cuma ada di satu platform situs misalnya. Namun sekarang bertambah. Nyari jodoh pun juga kayak gitu. Dulu orang nyari jodoh cuma ada satu situs doang, chatting atau misalnya dating online dan segala macam. Namun tiba-tiba sekarang ada tambahan, nggak tahu tuh, banyak banget. Mungkin kalau sederhananya gini sih. Kalau itu kan dari digital ke digital cuma berubah. Kalau misalnya kita ngomongin fisik dunia nyata sama dunia maya, bener kata lu sebenarnya
kita misalnya berhubungan sama orang tadi, dating gitu. Sebenarnya kita beneran berhubungan sama orang, beneran berkomunikasi, beneran misalnya kayak flirting, beneran cari kecocokan gitu. Bedanya kalau yang tadinya kita ngeset di restoran, ini mungkin kita janjiannya di video call, mungkin di room chat kayak gitu-gitu kan. Dan behavior itu yang tadi lu sebut kulturalnya berubah. Bener, kultural berubah. Jadi ketika kultural berubah, nggak bakal ngegeser pola kreatifnya. Emang karena tujuannya tetap sama nih, pengen cari bener. pasangan. Jadi kayak ketika punya proses kreatif, lakukan dengan platform yang berbeda-beda. Jadi kayak selalu ngatur range, selalu ngatur bahwa amunisinya juga bedain. Contoh, mungkin senjatanya ya sama. Misalnya senjatanya satu buah smartphone yang sama gitu ya. Tapi kan kita bisa memfungsikan ini sebagai apakah benda ini akan berguna gitu. Apakah cuma buat kamera aja, ataukah cuma buat denger musik aja, apakah buat berkomunikasi sama klien, apakah buat karena range-nya banyak, sebanyak itu range yang bakal kita lakukan dalam menyikapi sebuah teknologi gitu ya, apalagi di era digital. Jadi langsung ngeset aja dari awal bahwa ini bakal ditujukan sebagai ini. Jadi ketika itu mungkin akan lebih menyelamatkan karir kalian di ranah kreatif. Karena kalau kalian selalu bukan bereksperimen sih ya, maksudnya selalu berngutak-ngatik terus-terusan gitu ya, nggak ada habisnya sampai akhirnya lu keputus di satu level bahwa lo nggak tahu sebenarnya apa yang lo lakukan. Iya, lu lupa sama tujuan lu lupa. Kayak tadi misalnya ngomongin tadi kreatif, tadi ada contohnya promosiin musik gitu. Mungkin zaman dulunya gue harus pergi ke radio. Berarti itu kalau di digital lu bisa cari channel stasiun radionya, cari stasiun radionya. Mana. Dulunya gue nganter proposal pakai beca gitu atau pakai motor. Sekarang tinggal kirim email gitu. Terus misalnya kayak ngomongin ya bener-bener yang kreatif fisiknya deh, misalnya kayak cover album kayak kayak gitu-gitu ya, cover album yang tadinya mungkin lu di sketch, terus lu cari inspirasinya tuh lu harus pergi ke galeri. Kalau sekarang lu bisa pergi ke Pinterest, lu bisa googling, lu bisa cari inspirasi di situ, lu bisa sketch di situ, lu bisa langsung publish di situ. Atau kita bisa motret dari handphone buat jadi cover albumnya kayak gitu-gitu. Banget. Jadi kayak misalnya tools itu ya emang cuma perpanjangan tangan dari teknologi aja. Tools ya gue bilang tadi, lu dikasih pensil sama dikasih mouse sebenarnya sama aja. Karena lu punya intuitif, punya behavior, lu punya apa lagi itu, gua gak tahu tuh teori-teori itu deh pokoknya, yang lu punya estetik yang nggak bisa digantikan pokoknya. Jadi secara kebudayaan lu adalah figur-figur individu yang spesial, dan ingat semua orang spesial. Jadi dengan spesialisasi apapun, dia spesial karena dia nggak bisa tidur malam, makanya dia jadi penjaga malam misalnya. Spesialisasi adalah melek. Spesial karena lu nggak punya gitu. Dan bagaimana caranya meningkatkan potensi itu, begitupun dengan ranah kreatif di digital. Ketika lu punya satu potensi kecil aja, yang lu tahu bahwa ketika dengan sentuhan yang tepat atau dengan formula yang tepat, lu akan menjadi sosok yang spesial di ranah. Itu sebabnya digital. Untuk bisa merangkum semua kebutuhan itu kita butuh kayak misalnya teknologi yang memumpuni. Bener. Smartphone yang memumpuni. Itulah kenapa saya pakai Oppo. Karena gue pakai ini. Pada pakai Oppo semua. Gue bisa ngapain? Gue kan tipikal orang yang nyoba banyak hal kan. Gue ngedesain bisa, gue nge-record suara di sini bisa, gue mau main fotografi, videografi pakai ini bisa. Asik. Atau kita nonton konser Om Leo dari jauh. Ya seperti siapa yang nyangka bahwa sekarang konser online. Oh iya sih. Terakhir kemarin tuh yang konser di game. Di Fortnite game. Oh itu keren banget sumpah. Yang semua orang nggak kebayang gitu. Hah, orang main game ada nonton konser di situ, beneran konser, gila. Itu kayak kelakuan beberapa temen yang merasa bahwa dia nggak bisa ngelakuin lain selain bermusik. Ternyata ada beberapa orang yang hanya memiliki skill bermusik saja. Dia mungkin nggak bisa menggambar, dia nggak bisa tapi dia mampu. Tapi ada teman-teman yang akhirnya membantu untuk merealisasikan bahwa seorang yang memiliki hanya skill yang itu aja tapi tetap bisa dipertahankan di sebuah skena atau dipertahankan di sebuah ekosistem, itu akan terjadi saling dukungan gitu. Maksudnya kayak band akan tetap bisa manggung, band akan tetap bisa konser karena penikmatnya juga tetap menantikan mereka untuk manggung secara online dan segala macam. Selanjutnya ada tambahan lagi, ketika lu udah manggung, ketika lu udah mengaktifasi keramaian dalam bentuk pengumpulan massa, bakal ada rewards di sana. Misalnya ada brand yang masuk, ada tiketing online bahwa lo kan kalau nonton ini harus donasi atau segala macam. Donasinya misalnya dalam jumlah di angka Rp10.000, Rp5.000 untuk berdonasi ke kondisi penyemaran COVID atau misalnya kondisi penyembuhan, pemulihan virus COVID.
Tapi di yang 5.000-nya bisa masuk kantong kita sebagai supporting system dalam bentuk misalnya kebutuhan hidup rumah tangga seorang musisi dan segala macam. Jadi banyak lah, bro. Gue nggak pernah pikir kalau lu bertanya bahwa gimana caranya tetap kreatif di ranah digital, ya tadi itu Hidup. jawabannya. Iya. Hidup dan kreatif di Kalau ranah lu digital. hidup lu masih bisa kreatif. Yes, banget. Dan itu pola lo ketika tahu bahwa digital hanyalah sebagai sarana aja. Iya, Tapi betul. behavior, attitude, idealisme, ide, segala macam sentuhan artistik segala macam itu harus kita punyai sebagai sebuah individu yang Oke. Sebelum terakhir dong, ini kita Apa-apa? jadi dikit aja. apa tuh? Gue penasaran sama Good School. Good School tuh itu kan salah satu project lo ya. Teman-teman ruang rumah. Sama teman-teman Ada beberapa orang Iya. yang menggagas itu. Itu ngapain aja sih? Ya gitu, Brad. Jadi ketika ada satu level tertinggi Sekolahan. sekolah Kan namanya Good School. Good school. Dia sekolahan. Sekolah belajar bareng. Hah? Jadi ada satu level tertinggi ketika lu udah menguasai semuanya, ketika lu udah belajar banyak, kayak misalnya seorang Om Leo gitu ya. Om Leo itu belajar gambar dari pakai pensil sampai belajar gambar sampai belajar gambar pakai komputer yang super canggih gitu misalnya. Ini semua udah dijalanin. Ada sebuah keadiluhungan ilmu di sana bahwa lu tadinya belajar pensil sampai akhirnya belajar komputer tingkat tinggi gitu kan. Ilmu ini mungkin cuma bisa hidup gitu ya. Kayak ilmu ini cuma bisa berlangsung kalau lu bagi ke orang Oh lain. iya. Oh itu konsep apa ya? Gue lupa deh. Jadi kayak- Jadi sebenarnya itu konsep belajar itu 5. Gue belajar dari siapa Iya, tuh? 5 yang penasaran, cari tahu sampai akhirnya terakhir mengajarkan orang lain. Yes, banget itu paling tinggi, yang paling tinggi stratanya. Karena ilmu itu adiluhung. Jadi apapun, asalkan ilmu berguna ataupun enggak itu tetap adiluhung. Jadi kayak contoh ilmu yang jahat apa copet misalnya. Ilmu copet itu jahat lah ya, berbahaya. Tapi kebayang nggak ilmunya? Itu sangat adiluhung sekali. Mengambil sesuatu dengan cepat, efektif, Tidak nggak ketahuan. ketahuan orang. Sebagai ilmu itu adalah adiluhung. Sebagai impact itu mungkin buruk. Kayak santet, ilmu santet atau misalnya ilmu yang jahat lah. Ilmu misalnya membohongi orang lain gitu ya. Tapi secara keilmuan gitu ya, itu sangat adiluhung. Kalau nggak diturunkan akan terputus rantainya. Iya. Akan ada generasi kelak di masa akan datang yang nggak nggak tahu tahu. caranya Iya, pakai sempoa, atau akan nggak tahu caranya mengetik pakai mesin ketik yang Iya. nggak tahu caranya memperbaiki mesin ketik, sehingga dia nggak tahu teknis bahwa mesin itu akan berjalan baik kalau misal dikasih Iya. oli, ada gear di sini, ada teknis di sini, ada pergerakan ilmu secara teknis atau struktural. Nangkep gue. Jadi Lalu apa namanya? Kenapa lu ya kalau ngomongin mengajarkan kan sekolahnya sudah banyak. ada kayak misalnya orang bisa belajar online YouTube gitu. Iya. Ada satu Apa yang nggak itu? bisa diajarin, pengalaman tadi sih. Lu nggak bisa mendapatkan esensi pengalaman, esensi pelajaran dari sekedar nonton video aja. Oke, Contoh misalnya gini, lu nggak tahu rasanya, misalnya Steven Spielberg, sutradara film terkenal, Ya. bikin kelas workshop di YouTube dan semua orang bisa ikut, semua orang bisa pintar, bisa menjadi seorang Steven Spielberg. Tapi lu nggak tahu cara rasanya dikeplak kepalanya sama Steven Spielberg. disuruh tolong Om Leo bikinin kopi dulu, nggak tahu rasanya seperti itu. Pengalaman esensi bahwa ketika lo menjadi satu tahapan menjadi kayak seorang, kenapa ada istilah guru dan murid? Karena itulah sebenarnya perputaran ilmu, puncaknya ranah ilmu, bahwa ada murid yang mempelajari dan ada guru yang mengajari. Namun kedua-duanya akan saling terjadi timbal balik gitu. Cara kerjanya gimana sampai akhirnya experience itu muncul, pengalaman bahwa kayak gue dapet nih beneran apa ya, secara rasa pun dapat gitu. Iya. Karena gudang sekolah itu, good school itu gudang sekolah. Good school itu gudang gudang sekolah. Gua kira sekolah. Gue kira sekolah yang good. Iya. Jadi gudang sekolah, gudang gudang. sekolah. Jadi di good school itu yang ditekankan adalah saling belajar. Jadi bisa jadi si guru ini nggak lebih pintar dari muridnya. Oke. Bisa jadi bahwa yang diinginkan muridnya bukan kecerdasan si guru, cuma pengen lihat gantengnya doang udah cukup. Atau pengen ngelihat lu nggak usah ngajar deh Om Leo, lu cuma butuh bahwa lu ngasih statement humor, karena kita pengen belajar cara humor lu, kenapa orang bisa menarik banget dengan cara melawak lu. Karena ada beberapa guru yang pinter banget nih,
malah nggak dapat murid gitu. Tapi ada guru yang mungkin ilmunya biasa-biasa aja, tapi ketika menyampaikan masuk ke otak sehingga dia tahu banget ketika apa yang diajarkan sama guru ini selalu walaupun ilmunya nggak berguna juga gitu misalnya. Kayak misalnya ilmu antara perbedaan lintang dan bujur gitu misalnya. Tapi ketika disampaikan lintang, kutang, bujur ini nih belakangnya ada bujur nih, misalnya gitu. Oh berarti bujur ada garis ke bawah, lintang ada. Gue inget banget guru gue cuma ngajarin itu doang. Tapi impact-nya sampai sekarang ketika gue mau datang kemana-mana, lintang selatan, oh lintang berarti sejajar, horizontal. Oh bujur berarti vertikal. Itu keinget, gue nggak perlu mempelajari tentang geografi secara mutlak untuk mengetahui satu esensi yang diajarkan dengan cara seperti itu. Yang gue butuhkan seperti itu mungkin. Berarti pendekatannya itu yang lu masukin di Good School. Banget. Jadi teman-teman itu selalu berusaha untuk ngajarin sesuatu berdasarkan itu spesifik esensi, pengalaman, kinerja profesi, dia profesinya sebagai orang ini memang gitu loh. Itu yang paling bisa dipelajari dan sulit untuk didapatkan ilmunya di ranah-ranah lain. Isinya praktisi semua kan itu. Yoi. Jadi ketika ngobrol pun lo nggak pakai jam. Di YouTube ada waktunya. Lo di YouTube video selesai di angka 10 menit, lo nggak bakal mendapatkan ilmu apa-apa lagi selain 10 menit tadi. Tapi kalau di hidup secara fisik, ngobrol, dialog, bisa jadi adalah pelajarannya cuma 1 menit. Tapi sisa 59 menitnya ngobrol ngalur ngidul, interaksi, bercanda, humor, besoknya ada ketertarikan untuk. Jadi nggak ada, kalau YouTube kan nggak, atau kalau belajar yang normal kan nggak. Dosen masuk jam 7, pulang jam 10. Atau dosen masuk jam 7, pulang jam 8. Jadi selama 1 jam itu yang diambil adalah semua perkataan dosen harus diserap dengan tepat, cepat, nggak boleh. Jadi lu nggak ada kesempatan untuk nyatet, nggak ada kesempatan untuk ini, semua berkesempatan untuk nggak ada kesempatan untuk bengong sama sekali. Karena tapi nggak ada satupun momentum humanis di sana sebenarnya. Belajar dengan cara seperti itu ya banget, lu dapat ilmu-ilmu yang luar biasa sih. Tapi mungkin hanya teknis saja, nggak ada praktek-praktek yang lebih lucu. Iya betul. Semenarik itu sih teman-teman kalau ngajar. Terakhir penutup. Nih ada pertanyaan dari YBH_NH. Dia nanya. Dia nanya nih, keinginan yang belum tercapai apa Om? Susah nih, udah manunggaling smartphone. Apa ya? Ada satu sih, transfer otak sebenarnya. Karena gue takut banget kalau gue pengen banget agar apapun yang terjadi di otak gue, pengalaman gue itu nggak hilang ya? Nggak bisa hilang. Maksudnya selalu bisa sharing. Gue pengen bisa sharing ini dan bisa mencatatkan dalam bentuk apalah misalnya. Karena takut banget kalau suatu saat auzubillah min zalik atau amit-amit jabang baik gue kecelakaan mati dan semuanya hilang gitu ya misalnya. Gue takut banget apa yang gue punya, apa yang gue milikin itu belum semuanya nggak bisa nyampe ke orang lain. Contoh, bukan cuma sekedar ilmu gitu, skill gitu misalnya. Gue ngerasa punya skill yang cuma punya gue doang yang punya. Atau gue punya koleksi mainan yang kuncinya cuma punya gue doang yang punya. Nih kalau gue meninggal kuncinya tiba-tiba hilang, bangunannya tertutuplah semua akses ke sana gitu. Gak ada regenerasinya. Bukan regenerasi sih sebenarnya. Saya nggak ada. Nggak ada dokumentasi tentang itu. Nggak sempat terjadi pencatatan terhadap apa yang udah kita lakukan dalam bentuk apapun ya. Andai kan bikin karya, gue ada banyak banget gue karya yang belum jadi. Misalnya. Jadi maksud dari kata-kata gue tadi adalah gue takut banget apa yang gue pengen bikin belum terjadi dan belum terrealisasi tapi keburu. Tapi ada banyak banget yang pengen gue lakuin. Gue pengen bikin buku kah, gue pengen bikin pameran yang beda lagi yang belum tercapai. Gue pengen bikin karya sebanyak-banyaknya lah. Pengen bikin karya-karya itu belum tercapai. Karya gue masih sedikit soalnya. Gue pengen lebih banyak lagi. Dikit kita api ya. Kita apa nih? Oke deh kalau gitu. Nanti kita tunggu teknologi untuk mendownload otak. Benar. Ini selamat seputar teknologi dan seni yang sangat berfaedah. Amin. Tak terasa sudah mau buka puasa. Iya, sudah mau lebaran juga loh ini. Oh iya kita udah lama loh nemenin Offense untuk ngabuburit ya kan. Gak berasa kita udah nemenin kalian dan bakal nyaris 30 hari. Yo. Kita masih akan terus ada sampai lebaran di jam yang sama, jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih bersama gue RJ. Dan saya Lydia. Dan saya ada Om Leo over here. Yo. Di Ngabuburit at Home. Bye-bye. Dah. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek
di deskripsi aja. Jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.